Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi bersama IQ, Miss Catherine. Untuk kamu yang baru datang ke channel YouTube IQ, jangan lupa di subscribe ya kan. Terus di follow juga Instagram aku, oke? Kali ini aku bakal bentar dulu, aku harus back to video aku yang kemarin karena ini berhubungan. Jadi kemarin itu kan aku sempet bikin video yang menyatakan bahwa yang dengan transgender itu adalah cowok normal gitu, markernya cowok normal gitu kan. Nah makanya sekarang aku bakal bikin survei langsung ke cowok normalnya sendiri. Tapi kebetulan belawal banget sih gue ngomongnya kan. Kebetulan si cowok ini tuh cowok yang pasti banyak yang suka nanti ladies ya kan, karena si pria ini adalah salah satu bintang iklan, cowok ganteng ya kan. Kebetulan dia lagi nggak sibuk. Sebenarnya aku tuh ada insiden guys. Sebenarnya aku tuh udah bikin video ini kemarin ya. Aku udah bikin video ini kemarin, tapi ternyata nggak bisa dibuka. Gondok nggak sih? Tapi untungnya si AA ini, AA nikahin Neng. Si AA ininya tuh baik gitu. Apa nih? Dia mau podcast ulang lagi yuk, dan apa nih kebetulan dia mau gitu. Makanya alhamdulillahnya dia mau gitu. Kalian mau lihat contoh lagi, mau lihat iklan-iklan dia nih, aku tampilin. Waduh, ganti sampo aja kali. Move on, Head and Shoulder. Head and Shoulder. Widih, smartphone lu keren juga. Baru ya? Asin banget. Pantesan asin banget. Yuk. Tapi kopinya dihabisin dulu. Ya. Awalnya malu-malu, dan tapi bersatu. Bakso deh. Ya. Pengen tantangan lebih seru kan? Tambah experience lagi ah? Oke, kita langsung panggilin aja ya ininya apa nih, masnya, paknya, pak. Nanti kalian tahu namanya sendiri. Sebenarnya aku manggil nama sih sama dia gitu. Cuman aku nggak bisa bilang sekarang, oke? Pakai panggil burung gue. Nah ini, bentar lu, yang ini kayaknya agak segini kali ya. Cakep. Oke, kita apa nih, kita perkenalan dulu aja kali ya untuk pertama. Kenapa sih megang rambut terus? Kelihatan kayak Apa? kurang bisa diatur. Nggak pakai Apa? Oke, kita langsung tanya aja guys ya, namanya dulu. Tadi kan udah ditampilin tuh apa nih iklan-iklannya ya kan. Sekarang kita tanya namanya. Namanya siapa sih? Halo, perkenalkan gue Andreas. Hah? Bisa dipanggil Andre, tapi terserah lo mau panggil siapa gitu. Cuman kalau ini, kalau nama entertainnya Ada sama aja. kan Andreas kan? Terserah deh. Tetap Andre gitu. Andre. Oh, oke. Terus kalau dipanggilnya AA? Boleh. Oke. Aku nih setelah ini lagi. Terus aku mau tanya kota asalnya. Kota asal itu Surabaya, Surabaya. Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Tapi apa nih tuh, lahir di Jawa Timur. lahir Jawa Timur, Besar di sana juga. besar sana juga. Oh, oke. Terus habis itu merantau ke Jakarta. Terus apa nih? Cuma katanya orang tuanya itu perantau juga di sana gitu ya? Iya benar. Jadi orang tua gue dari Sulawesi Utara, lebih tepatnya Kota Manado. Oh, jadi dari Sulawesi merantau ke Jawa Timur, terus anaknya Dilepas merantau sendiri ke ya, Jakarta ke Jakarta gitu. gitu. Emang atas kemauan sendiri atau gimana? Enggak, itu dipaksa tetangga sih. Oh baiklah, tetangganya pernah aja juga. Oke. Terus aku mau tanya, biar semua tahu nih, biar semua tahu dari apa
dari Andreasnya sendiri kenal Miss Catherine dari mana? Waktu itu awal dari Instagram kan, jadi lagi scroll gitu ya, dia lihat story-nya orang kan, Lagi lihat timeline orang gitu. Story apa timeline? Kalau story kan di atas. Kalau di apa itu? Ya gitulah dinding Itulah, ya. beranda tak apa gitu lagi pokoknya. Lagi scroll terus tiba-tiba ketemu apa? Sarankan teman apa? Yang disarankan. Teman yang disarankan. Jadi ya, cakep kan, namanya juga cowok ya, jadi wah keren. Udah gitulah. Itu tepatnya kapan sih waktu pas pertama aku follow tuh? Itu sekitar setengah tahun lalu deh, 6 bulan lalu. Sekitar itu ya. Kurang lebih. Dan aku juga waktu itu kan yang maksudnya follow aku tuh banyak. Nah kebetulan apa nih pas aku lihat profil Instagramnya tuh agak cakep juga gitu. Nah agak cakep juga, cuman aku belum tahu dia siapa gitu kan. Nah pas aku aku confirm kan udah, dan kebetulan dia ngechat duluan gitu ya kan. Oh bagus deh, cuman aku belum yakin belum yakin itu foto profilnya gitu. Aku tuh sempat nanyain foto profil itu foto profil asli, sempet ya? Enggak gitu? Enggak foto profil nggak bisa dilihat kalau di Instagram kan, cuma kecil kan. Kan ininya foto-foto di postnya udah banyak gitu ya. Iya. Terus aku nanya nggak sih, kerjanya apa, sempat nanya gitu nggak sih? Sempat. Terus jawabnya apa? Awal banget tuh. Jadi kita kan pekerja seni jatuhnya. Aku nggak ngomong iklan enggak. Ngomongnya tuh model kalau nggak salah. Iya kan? Pekerja seni. Iya gitu. Anak seni gitu. Iya kan? Kenapa sih nggak? Kan biasanya kalau yang lain tuh yang bukan bintang iklan aja dia suka langsung ngaku-ngaku. Nanti Anda nggak langsung enter gitu, nggak gitu nanti? Ya kan setiap pribadi orang kan beda-beda ya. Jadi mungkin gue masih sadar diri lah, di atas langit masih ada langit kan. Jadi ya benar. Enggak, tapi benar kan guys, kenyataannya yang yang banyak kan kayak gitu kan. Apa sih nih dia bukan maksudnya nggak terlalu ini, tapi ngaku-ngakunya gue bacotin itu kan. Gibah nggak boleh. Sambil ini dong, sambil minum apa gitu. Nggak ada minuman sini, nggak disediain sih. ada Tadi ditawarin nggak mau. Nggak mau nih, nggak bikin apa kayak gitu, nggak. Udah. Oke. Namanya berantakan sore ini sih. Nggak apa-apa. Oke. Panggil panggil Barbie. Barbie. Oke. Aku sambil ngerokok biar ini. Ntar dulu ya guys, sabar lu bentar ya. Tapi dia sabar loh guys. Kemarin itu subuhnya kita ambil ya. Subuh loh guys, sumpah demi Allah subuh tahu. Sampai dia tuh mau nungguin sampai aduh bener-bener perjuangan banget ya. Dia udah nungguin 3 jam aku make up tahu Marlo. Sebenarnya nggak mau guys, cuman kan namanya juga udah diajak gitu, udah ada inisiatif baik, collab gitu ya. Gitu. Kalau diajak kami lain mau? Kenapa sih mau diajakin sama aku? Kenapa? Nggak apa-apa. Oh. Jawabannya simpel dan biar cepet gitu. Oke. Sekarang aku mau tanya ya. Udah mau berhenti aja. Oke. Nah sekarang aku agak ke intinya nih. Kan sesuai dengan topiknya gitu. Aku mau tanya, menurut pandangan kamu sendiri nih ya, LGBT itu gimana sih gitu? Menurut kamu tuh LGBT itu gimana? Cuman aku pengen tahu dulu nih, kamu LGBT itu dengar istilah itu tuh kapan dan awal mulanya tuh kayak gimana gitu? Aku pengen tahu biar maksudnya kita nggak langsung biar paham aja gitu orang-orang. Coba maksudnya kan aku survei nih, nah biar kamu tuh ceritakan tahu LGBT itu gimana, perjalanan dari awalnya tuh gimana gitu. Coba. Kalau dulu sih ini sebelum kenal LGBT. Ya sebelum pernah LGBT. Maksudnya belum tahu kata LGBT gitu. Belum tahu ya. Ya awal-awal tuh pas kelas
Pokoknya SD lah, SD itu SD udah ganteng belum? nah, Oke. SD itu tiba-tiba pada suatu kejadian lagi santai kan, terus ada salah satu cowok tapi berdandan cewek yang aku lihat kan. Itu momennya lagi di mana itu? Tunggu, itu lagi di rumah. Oh, lagi di Terus rumah. datang ke rumah bawa cek apa? Oh, kecerekan gitu. Kecerekan apa bas betot? Kecerekan tuh. Bukan bas betot yang di Enggak. top gitu. Gede. Bukan gitu. Gitu. Oh iya. Nah, Lalu kecrek itu datang. Ternyata kan menjual suara, bisa dibilang kan ngamen ya. Ngamen Salah lah satu ya. Menjual suara. Sendiri Nah, itu? Sendiri. Heeh. Nah, terus Rambutnya hitam atau pirang? nah, hijau. Serius. Hitam biasa, Hitam biasa, ya. Pirang-pirang gitu. Oke, Pirang lalu. merah gitu. Heeh. Terus habis itu gua ngasih, otomatis kan dikasih kan, ya gua kan gak ada duit kan, orang tua kan, Lalu? masih kecil Heeh. kerja, kasih duit. Setelah itu udah dipanggil aja masuk, gue ikut masuk kan. Tapi pas lihat pas lihat dia itu sempat ada mikir atau sempat ada keanehan atau kebingungan gitu, ada nggak? Iya, kaget kan. Oh, kaget ada. Kayak cowok tapi kan berdandan pakai bedak gitu kan, yang gue Oh, tau bedak pakai kan. baju cewek, Nah, baju gitu. cewek. Terus Badannya kekar. keker sih, lumayan. Tapi udah mulai berusia. Maksudnya Oh, udah mulai berusia. sekitar 40 Itu tahun. di daerah Jawa Timur berarti. Surabaya. Surabaya apa? Surabaya. Tadi katanya di Jawa Timur. Jawa Timur, kotanya Surabaya. Oh, baiklah. Terus Habis itu udah, tapi itu masih belum tahu itu apa sih itu. Maksudnya kayak gimana gitu kan. Itu dia siapa gitu kan. heeh. Setelah itu Bukannya kenalan dulu dong? tapi ada kejadian pas gue Gimana? kasih duit, Heeh. kasih gini tes. Heeh. Terus gue dipikirin tangan gue lama. Ya lagian si Tujung salah. Kenapa dia muka ganteng ya kan? Nah, setelah itu dipegang tangan gue, itu kejadiannya. Tapi gue kan kaget kan, takut. Heeh. Gue gak kenal, tiba-tiba megang tangan pas gue ngasih gini, dipegang gini. Waduh, gak bisa lepas. Oh, dia bilang kayak gitu. Bukan gue, tapi dalam hati kan. Oh, dipegang keras. Nah, si anjing gak bisa lepas gue. Langsung bisa dingin kan. Orang Itu agak lama. Sekitar 5 detikan. Oh, Gak bisa buat hari kan. oh dipegang gini beneran. Habis itu udah. Tapi gue belum tahu tuh istilah LGBT. Terus tapi kemudian lambat laun berjalannya waktu, gue tahu dari tante sama keluarga sekitar sama Masih teman-teman. kecil juga tuh, masih Iya. kecil juga. Di SMP itu namanya banci, mohon maaf ya. Gue nggak tahu masih waktu itu istilahnya kan ada namanya LGBT gitu. Bentar, aku mau tanya. Kamu waktu kecil itu, waktu SD, ada nggak sih teman sekolah kamu tuh yang kayak cewek gitu? Ada. Cantik Tapi mukanya. waktu itu masih belum tahu itu apa. Itu apa gitu ya? Banci, tapi itu kayak teman tapi halus banget, kayak pakai perasaan gitu, apa pakai perasaan gitu kan. Jadi gue belum tahu tuh, oh itu dia maksudnya ada bakat dari kecil kan. Gue nggak tahu kan. Tapi wajahnya cantik nggak? Ada perawakan perawakan cowok, anak cowok, cuman perilaku benih-benih gay gitu. Benih-benih, ya. Benih gay. Terus Setelah itu udah, terus SMP. Terus bentar, aku mau tanya, kamu waktu pas punya temen kayak gitu sama kamu dibully nggak? Ngapain bully kan? Tapi ada yang bully kan? Enggak ada yang ngebully karena mereka mungkin belum tahu kan. Mungkin nggak ada yang ngebully, oh dasar kayak cewek gitu atau gimana? Enggak. Sama sekali nggak ada. Karena kan kita namanya juga SD kan, mungkin Orang-orang gitu nggak ada. Enggak ada. Tapi aku waktu itu dibully tahu. Iya. Jadi kan cerita gua. Oh iya. Jangan curhat dulu dong. Oke. Kan nanya gue. Oke. Setelah itu, Lanjut. lanjut ke SMP, SMA. Nah, gua ada temen tuh. Nah, tapi itu waktu SD itu gue udah tahu, belum tahu kan. SMP baru udah tahu. Oh, ada istilah banci. Itu dari mana? Apanya dari mana? Taunya dari mana? Istilahnya itu. Itu kan dari teman-teman. Oh, dari teman-teman. Taunya istilahnya banci aja gitu. Kebetulan ada salah satu teman saudara itu banci kayak gitu. Teman kita banci itu. Bukan teman sih, cuman gue gimana ya bicara biar sopan ya, kata-kata banci atau Nggak apa-apa, ucapin aja. Karena pada saat itu yang kamu tahu tuh itu. Iya. Istilahnya itu. No problem gitu. banci.
oh itu jadi kan namanya anak kecil ya, cuman dalam hati kan, oh ini namanya baik sih, jadi gede gitu terus ada sedikit keker kan, ternyata kan dia cowok kan, pakai makeup. Yang aku jelaskan itu cross dresser. Aku juga baru jelasin itu pas pertama kita ketemu ya. Pas pertama kita ketemu itu dia juga sempet kayak awalnya itu dia tuh nanyain itu tuh karena awal itu dia nanya kamu kok bisa gitu kayak gini, karena dia tuh masih muda banget. Kamu umurnya berapa coba biar semua tahu gitu. 17 layak. Enggak, bohong. Enggak, 22. Serius 22? Iya 22. Oh 22 sekarang? Anjir. Aku tuh di dalam pikiran aku tuh kayak dia tuh umurnya, kamu tuh udah kayak 24 mungkin masih 22 ya? 22. Nanti lihat KTP-nya. Boleh. Oke. karena aku emang nggak kepo soal umur, makanya aku tuh baru tahu sekarang gitu. Cuman wajahnya dewasa, karena kamu udah masuk ke dunia entertain jadi udah kayak terbentuk gitu ya. Enggak, mungkin efek dari pemikiran kan, setiap orang mungkin. Iya sih, kamu udah survive, jadi kalau misalnya dibanding seumuran kamu tuh masih yang manja gitu. Kamu kalau boleh tahu kamu survive tuh udah dari umur berapa? Ya baru kali. Baru. Maksudnya mulai keluar dari rumah itu mulai berapa tahun kebelakang? 4 tahun. Baru 4 tahun. Berarti kamu masih kecil banget ya? Iya. Emang niatmu ke dunia entertain atau kamu gue mau kerja aja, gue mau gambling apa gitu? Awalnya nggak niat kan, karena Nggak emang niat. dulu ini lanjut di part 3 aja. Oh iya. Ceritakan sekarang. Oke. Terus lanjut yang tadi lagi, kemana aja gitu ya ininya. Gini Andreas. Ini apa namanya? Oh ya Allah. Salah manggil guys dia, aduh. Terusan lagi ya Allah. Taruh lanjut ya. Aduh gue skeptis benar. Kan ya Allah, kan paling ya Allah. Ini apa sih? Menurut yang tadi ya. Tuh kan lagi bingung sendiri. Pada saat SMP. Ya lanjut aja. Terus. Ya. SMP itu udah mulai kenal kan. Ya. Perilaku terus setelah itu ini yang namanya gini. Terus kalau LGBT itu baru awal-awal sih, mungkin sekitar setahun lalu deh kenal namanya LGBT. Itu dari mana itu? Dari berita, kalau nggak dari medsos. Jadi LGBT apaan LGBT ya? Gue kan nggak tahu kan, gue searching. Oh LGBT. Tapi pernah nggak mengalami, maksudnya melihat di mata kepala sendiri gitu, pernah nggak? Apanya? Maksudnya yang namanya LGBT gitu, atau kamu cuman searching aja, atau kamu cuman cari tahu doang sendiri tapi kamu belum lihat kenyataannya gitu? Kalau namanya bisa bilang cowok suka sama cowok itu udah tahu gue. Udah lihat, udah ada gitu. Waktu dulu sebelum masuk di dunia seniman ini kan kerja di dunia otomotif kan. Nah itu di dunia otomotif ada kayak marketing. Oh, marketing kan di otomotif. Oh, kamu pas ke Jakarta tuh jadi marketing dulu. Oh, oke. Lalu setelah itu ada customer tuh datang kan, mau kayak nanya-nanya mobil tuh kan, pamer. Oh, karena lu ganteng, terus dianya nyamperin. 2 orang. Tapi ya. Tapi pada kemarin nggak? Tapi dulu kan masih belum bisa ngurus diri kan guys, ya jadi ya mohon maaf. Tapi ya ada benih-benih untuk benih-benih keren ya masih ada. Maaf. Itu kamu bilang gitu tadi. Ya gitu. Datang 2 orang ini. Datang 2 orang, terus satunya keker banget. Gila, bodybuilding banget. Itu kamu tahu nggak istilahnya apa? Tunggu dulu, ini gue jelasin. Ya, lalu. Setelah itu satunya berisi, cuman kayak biasa. Tapi yang keker nih kayak waduh. Kalau yang satu lagi?
kayak mungkin perannya seperti cowok cewek gitu lah. Cuma gue nggak tahu itu. Kamu tahu nggak istilahnya apa? Nggak tahu. Itu top dan bottom. Jadi kalau si cowoknya itu top, kalau si ceweknya itu bottom. Gitu. Sorry guys, masih nggak tahu kan istilah ini ya, jadi Kayak gitu. maaf. Terus. Setelah itu di situ tuh gue mulai tahu, wah ternyata suka sama Cuka ini. Kelihatannya kan. Terus ada yang ngegodain kamu nggak? enggak, karena kan mungkin kalau pasangan gitu kan nggak mungkin kan godain itu orang lain. Kan ada pacarnya kan sebenarnya, nggak masuk akal kan. Setelah itu udah gue baru tahu itu di depan mata kan. Yang lainnya udah sih. Maksudnya itu kan yang di depan mata kayak cowok sama cowok kan. Tapi kalau seperti LGBT yang lainnya belum kelihatan. Oke. Tapi kalau apa nih? Aku minta kalau kamu kayak di apa nih, kayak di jalan atau apa gitu, kamu kejar-kejar banci pernah nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Atau kamu digatelin sama gay gitu pernah nggak? Pernah banget itu. Kan Pernah. dia kan di dunia model kan ya. Ya, Jangan terlalu jangan menyodotkan, awas. Goblok. Jangan menyodotkan. Boleh sensor kan? Enggak di dunia. Nggak apa-apa mesti apa, cuman Nggak jangan apa-apa. terlalu menyudutkan ke orangnya langsung gitu. Kamu kayak samaran-samaran gitu. Enggak, di dunia permodelan kan. Ya mungkin semua tempat kerja mungkin ada yang Semua tempat kerja ada, tersinggung. Tapi semua tempat kerja ini. Tapi ini kan pribadi gue kan. Waktu itu gue dikasih kenal sama salah satu apa gitu ada lah. kerjaan. Terus Nah, pas sudah pulang pamit kan, assalamualaikum. Ini sorry mau pamit duluan kak. Gue panggilnya kak Kantung, hormati kan. Kak. Nah terus salaman lagi nih. Pas salaman, coba salaman. Salaman. deg-degan nggak kamu? Enggak. Terus salaman gini, terus udah mau gue tarik, nggak dilepas. Nah itu di situ gue, mana ya? Gitu. Nggak dilepas sama sekali. Sekitar 3 detik gitu kan ditarik gitu. Pas gue mau tarik ditarik juga, anjay. Oke loh. Tapi akhirnya lepas juga. Lepas itu. Tapi kamu mengalami hal yang kayak apa nih? Kayak di suatu momen yang lu kayak apa ya, kayak kesekap gitu, pernah nggak? Pernah sih dalam kerjaan sih. Pernah juga kayak kesekap gitu. Itu apa nih ceritanya, kayak kamu masih berhubungan nggak dengan orang itu? Udah di blok ya saya. Udah. Apa nih? Oke, itu ceritanya kayak gimana, coba aku tanya. Ini singkat aja. Agak blur ya kamu ceritanya. Cerita singkat aja ya. Ah. Waktu itu ada kerjaan kan. Kerjaan, setelah habis kerjaan celana gue ketinggalan kebetulan, kan disuruh bawa celana untuk opsi kan, untuk opsi lain. Nah bawa celana pas udah selesai job kerjanya, gue pulang, gue pamit kan, oke gue pulang dulu ya, makasih, oke. Setelah itu sudah begitu sampai di rumah, dia WA, ini salah satu kakak ini, ya Andreas, ini celana kamu ini ketinggalan, kita ngambilnya ini ambil di rumahku aja ya. Saya repot nih ngambil di rumah kan. Ya mohon maaf ya. Aduh, udah berpikir aneh-aneh nih. Aduh, gimana nih? Udah gini, udah bingung kan. Terus gue telepon wardrobe kan. Kan itu kan urusannya wardrobe. Gue suruh ngambil. Kak, tolong ambilin dong di kakak yang satu itu. Biarpun rumah lo di mana, gue pasti ambil deh, karena gue nggak mau kan ketemu si dia kan. Setelah itu udah 5 menit kemudian, Andreas ini udah aku ambil ya, oke, makasih kak. Terus yang satunya nih, yang tadi awal ngajak ke rumah kan, terus lo, Andreas, kamu kayaknya kok nggak mau main ke rumah aku ya? Oke ya udah, cukup sekian, terima kasih ya, bye. Tiba-tiba putih foto profilnya gitu. Oke, ini apa namanya, ada sedikit wejangan nih dari Mama Barbie. Aku tuh mungkin menyarankan gitu ya, kalau dunia kerjaan tuh tolong jangan disatukan dengan urusan pribadi kalau bisa gitu, bener nggak? Karena kan apa ya, ya beda lah gitu, kayak
pribadi-pribadi gitu, terus kerjaan-kerjaan. Karena jujur ya, aku pun kadang kalau misalnya kalau misalnya urusan kerjaan, terus misalnya dia nggak satu visi misi nih, atau ini tuh pokoknya nggak sama gitu ya. Terus pokoknya di satu kerjaan gitu ya, itu agak sensitif juga tau gitu. Jadi harus bisa membedakan mana kerjaan, mana hati, bener nggak? Kalau misalnya kayak disatuin gitu, nantinya tuh rancu gitu. Makanya banyak yang kasus kalau misalnya break nih, itu kerjaannya juga hancur, bener nggak? Nah begitupun yang kasus tadi tuh, saran aku tuh kedepannya ya, kalau misalnya ada seperti itu lagi tuh, jangan disatukan dengan urusan kerjaan gitu ya kan. Akhirnya di blok juga maksudnya sebenarnya kamu masih butuh untuk urusan kerja, benar nggak? Maksudnya sebenarnya masih sedikit banyaknya tuh masih ada butuh gitu ya kan. Cuman dan dia pun sebenarnya membutuhkan kamu sedikit banyaknya, benar nggak? Karena kerjaan itu di mana-mana pasti saling membutuhkan gitu. Cuman kalau misalnya kasusnya seperti itu juga kita nggak bisa apa-apa juga, karena itu dari sebelah pihak ya kan. Terus kamu reaksinya pas udah tiba-tiba putih itu gimana? Kaget sih pertama, waduh. Tapi pertama nih seneng banget loh. Jadi akhirnya lolos kan dari kandang gitu kan. Tapi setengah jam kemudian refleksi kan, kayak anjay, udah kehilangan satu nih. Iya kan. Jadi tapi aku mau menyampaikan ya, maksudnya bukan berarti Andreas ini dia homofobik. Dia ini yang aku tangkap, kamu nggak homofobik, kamu tuh nggak jijik sama yang homo, atau nggak anti sama yang homo, enggak gitu yang aku tangkap, bener nggak? Ya karena kan itu kan kita kan ciptaan manusia kan, jadi nggak usah gitu-gitu. Cuman kalau dia udah berusaha kayak tidak menghargai kamu gitu, nah baru kamu nggak suka, bener nggak? Gitu. Jadi semua orang sih. Jadi aku nggak mau dengan video ini tuh berdampak kayak berarti si Andreas gini. Aku nggak mau timbul pikiran negatif dari di dunia kerjanya Andreas, atau misalnya yang tadi yang misalnya yang kamu merasa belok atau apa gitu, kamu jangan tersinggung gitu, karena itu pengalaman nyata. Tapi bukan berarti Andreas ini benci atau nggak suka sama gay, benar nggak? Karena ya kalau misalnya dia nggak suka, pasti aku tuh tahu gitu gerak-geriknya gimana, terus perilakunya kayak gimana gitu. Seperti itu yang aku harapkan ya. Next ya. Nah, ngerti. Nah sekarang aku mau tanya sama kamu. Nah sekarang saran untuk aku mau tanya dulu sama kamu. Artinya kamu nggak yang tadi aku ceritakan gitu, kamu tuh nggak kontra kan sama LGBT, benar nggak? Nah, aku pengen tahu coba penyampaian kamu kayak apa ya? Misalnya kamu tuh gue nggak suka, atau gue santai aja kok sama LGBT gitu. Aku pengen dari lontaran kamu sendiri gitu, dari mulut kamu sendiri coba. Kamu kalau ada LGBT di sekeliling kamu tuh kamu gimana sih gitu? Santai aja sih, masih tetap berteman, tetap ya silaturahmi, atau mungkin tetap di kontak atau say-hi atau problem nggak buat hidup kamu? Problem sih enggak lah, nggak sama sekali. Enggak lah, karena terus nggak mengganggu. Sekalipun kamu deket no problem? Nggak apa-apa, no problem kan? Yang penting istilahnya menghargai orientasi seks kamu, benar nggak? Gitu kan, itu aja kan. Jadi artinya kamu tuh no problem dan santai aja, maksudnya fun-fun aja gitu kan. Iya. Nah sekarang aku mau tanya sama kamu, saran untuk orang-orang yang mendiskriminasi LGBT, atau yang yang kontra gitu sama LGBT gitu, ada nggak pesan dari kamu gitu? Kalau pesan gue sih, ya kita kan diciptakan makhluk Tuhan kan, kan ciptaan Tuhan, semua itu sama. Cuman di posisi yang seperti ini kita harus saling menghargai. Jadi gini, kita mungkin boleh membenci sifat atau mungkin perilakunya, tapi jangan orangnya. Oke, jadi intinya kayak lu boleh gitu nggak suka dengan
apa nih dengan apa yang saya lakukan gitu, kayak apa yang gitu. Tapi kamu nggak boleh mendiskriminasi si individunya tersebut, si orangnya tersebut gitu, lebih tepatnya ya. Benar. Jadi apa nih, bukan berarti lu harus menghina atau lu harus mendiskriminasi, lu harus menjauhi kayak gitu-gitu ya. Iya. Karena pada dasarnya guys, kan, nah aku mau tanya sama kamu, yang kan kamu kan ada di, maksudnya ada di lingkungan sekeliling yang LGBT juga sebenarnya, benar nggak, di dunia entertain ini? Nah, kan katanya ada, kan ada istilah katanya LGBT itu bisa menular. Yang kamu rasakan benar nggak katanya kayak gitu? Menular apaan? Nggak ada menular kali. Penyakit. Kenapa kamu? Lu gatel guys. Nggak ada menular kan sebenarnya, benar nggak? Jadi katanya jangan deket-deket sama gay, katanya nanti nular, bener nggak katanya kayak gitu? Apanya yang nular? Enggak, biasa aja sih kalau gue. Nggak ada yang nular. Nah itu guys, makanya aku pun yang misalnya jangan itu tuh katanya nular gitu. Aku tuh suka benci ya kalau misalnya ada yang katanya tuh ini tuh aku tuh kayak gini tuh karena pengaruh kamu seumur dekat sama gay. Kamu pernah nggak terlintas untuk untuk ada orientasi ke laki-laki lagi, pernah nggak? Ini pertanyaannya jangan deket sama gay lu seakan-akan gue gitu, maksudnya enggak, kalau gitu aja lah semua gitu. Kalau ini tuh kan karena kebanyakan katanya yang, karena aku tuh mau merubah kayak mindset orang-orang gitu, alasan mendiskriminasi salah satu LGBT yaitu gay itu gitu. Kan bener nggak menular yang kamu rasain? Nggak sama sekali kan, kamu ada teman sama gay atau kamu ada teman sama yang lingkungan LGBT, ada nggak? Kan kita nggak tahu itu dia itu LGBT apa bukan, dia itu gay atau mungkin dia itu cowok ngondek atau apa. Ini kalau gue sih santai aja. Tapi teman kamu sendiri pasti ada dong yang kamu ketahui bahwa dia itu gay. Ada, cuman ada. Kan, nah dengan dekat, maksudnya kenal sama kamu pada saat ngobrol sama kamu, bener nggak katanya menular? Enggak kan? Enggak sama sekali kan? Nggak pernah terlintas tuh orientasi kamu jadi terganggu gitu, enggak kan? Nah guys, jadi tolong ya, karena suka ada yang kayak gitu tahu. Jadi kadang-kadang ada cowok gay ya, jadi dia itu nggak berani untuk mengekspresikan diri selama berapa lama gitu. Nah tapi pada saat dia udah menemukan maksudnya kayak di lingkungan ini tuh bisa gitu untuk gua ini, nah dia baru mengekspresikan, tapi dengan alasan katanya gua ini kayak gini tuh karena pengaruh. Nggak bisa guys, kalau misalnya orientasinya udah A, B, C, C gitu, nggak bisa yang dia tiba-tiba berubah atau apa, nggak bisa juga gitu ya kan? Betul. Kayak gitu. Nah terus sekarang oke. Pertanyaan ini masih ada pertanyaan selanjutnya, tapi ke part 2 aja kali ya. Berarti ada part 2 berarti ya? Ada part 2. Nanti ini bakal ditayangin dulu. Cuman kalau misalnya yang part 2-nya udah tayang, kalian bisa klik linknya di bawah ini, atau yang disarankan juga nanti. Jadi kan itu kan kalau misalnya itu ada yang disarankan juga. Siap. Oke. Nanti di part 2 ini ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Terus dan lain-lain lah ya. Makanya kalian jangan lupa di subscribe dulu biar kalian tahu notifikasi kalau ada video baru dan kalian bisa nonton